itu yang user. Itu fitur kendala dan biodata masing-masing pegawai. Jadi pegawai dapat login di sini untuk melaporkan kendala. Itu yang biasanya iOS sekarang tidak ada fitur menu, cuma 2 menu di dalamnya. Makanya kami tambahkan itu. Untuk siapa ini? Saifuddin. Ada yang bertanya ini, bagaimana pegawai yang cuma pakai nota dinas? Posisi masih di data di situ masih sekolah lama, tetapi dia sekarang mengajar di tempat lain menggunakan nota dinas dari dinas. Ya, silakan mungkin Pak Darlan bisa jawab itu. Oh iya, cek. Oke. Nota dinas, ya secara kalau dilihat status nota dinas ini kan kurang lebih sama dengan kalau misalnya kita diperintahkan ke suatu tempat, ya. Jadi nota dinas masih di dalam kapasitas tugas dinas, ya. Nota dinas kapasitasnya masih dalam tugas dinas. Jadi di isinya di presensi itu, jadi di tempat di mana diperintahkan, ya, karena nota dinas ini identik dengan perintah untuk melaksanakan tugas di misalnya di unit kerja lain atau di mana yang intinya bahwa itu adalah bagian dari tugas kedinasan, ya. Jadi posisi statusnya itu adalah tugas dinas. Begitu, Pak. Yang nota dinas hadir ke dashboard, apalagi nih untuk pengguna iPhone, untuk ASN nota tugas, ini persennya selalu tugas dinas. Oke, tugas dinas. Untuk ASN yang nota tugas presensinya selalu tugas dinas atau WFH di kantor. Kalau WFH padahal kerjanya di kantor, tapi di kantornya di kantor mana? Jadi perlu diingat Bapak Ibu, untuk posisi di kantor ini, jadi WFO itu untuk posisi yang memang sudah di apa ini? Itu bagaimana solusinya? iPhone. Untuk pengguna iPhone menggunakan Safari browser. Sudah dijawab, ya. Oke, sudah dijawab. Panduannya ini ada sudah, ya. Kalau boleh materinya dikirim. Ya sudah. Untuk menu user kendala dan backup absen khusus semua aplikasi masuk di sini, ya. Kemudian bagaimana kalau adanya kebijakan PPKM di mana masuk kerja 75% dari rumah dan 25% di kantor. Jadi untuk menyisir tahu, maaf, bagaimana kalau adanya kebijakan PPKM masuk kerja 75%. Jadi untuk PPKM itu tidak melihat masuknya 75% atau 25%. Jadi untuk status kehadiran Bapak Ibu ketika misalnya posisi PPKM misalnya, ya, pengaturan ini kan namanya pengaturan kedinasan. Jadi ketika Bapak Ibu berada di luar kantor, berarti karena ini tugas kedinasan, nanti dilaporkan saja di tugas dinas. Kemudian kita naik lagi, ini tugas belajar, ini perintah kedinasan, ya. Karena ada SK-nya pasti, ya, SK jabatan pasti itu tugas dinas. Di tempat tugas belajarnya mengabsen. Ya, tadi di depan ada Ibu yang menanyakan mengenai
ada nanti kalau mau absen misalnya kita lagi contoh ya Kak, kayak mengawas ya. Ini referensi saja mengawas. Kemudian apakah harus kita ke kantor absen dulu? Jadi tidak seperti itu Bu. Nanti pas di lokasi itu saja nanti lakukan absensi ya. Nanti misalnya pada jam 7 ternyata Bapak Ibu lagi sudah ada di lapangan, tidak mungkin itu nanti ke kantor, nanti dilakukan saja diisi di tugas dinas karena itu adalah tugas-tugas kedinasan. Bagaimana dengan pegawai yang sedang cuti dan izin? Nah, kalau cuti pengaturannya kemarin mungkin dari kami ya, di BKD, nah termasuk ini nanti eh, untuk masalah cuti, bagaimana itu Pak Fuad, untuk masalah cuti ini? Nah, kalau izin nanti kita izinnya apa dulu ya. Tapi kalau cuti mekanismenya kan sudah ada. Dan kemarin untuk penerbitannya mungkin di BKPSDMD. Nah ini mungkin kebetulan ada Pak Fuad, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, tadi sudah sampaikan Pak Dahlan. Mungkin kita ke depannya untuk yang cuti, kita masih dalam perancangan pengembangan ini laginya untuk otomatis nanti yang input admin BKD, BKPSDM, apabila ada surat pengajuan cuti yang sudah di ACC ASN yang bersangkutan oleh kami, nanti kami langsung input datanya. Nah, tapi untuk yang sementara, kami harapkan untuk disampaikan kepada ASN untuk kalau ada waktu senggang bisa menginput di fitur kendala tersebut. Nanti kami accept sesuai data yang masuk ke kami, siapa saja yang mengajukan cuti tersebut. Mungkin Pak Ambo ingin bertanya? Ada keluar ya kayaknya. Tadi Oke, begitu mungkin kita lanjut request ke atas sampai ke atas ini kira-kira jika sakit dan keterangan dokter izin buka di luar kota. Nah itu ada fitur kendala Pak. Nanti ya. Jika sakit keterangan dokter izin buka di luar kota. Ini tuh Pak buat. Kalau penggunaan fitur di ini sih di apa? Nanti digunakan nanti fitur kendalanya saja Pak. Kemudian tetapi intinya izinnya berapa hari? Dalam 3 hari kapasitasnya bahwa dalam setiap hari akan melaporkan tetap mengikuti jam presensi. Jadi melaporkan pagi, melaporkan siang dan melaporkan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bagaimana jika ini tadi sudah dijawab ya, mengawas itu tidak mesti harus ibu ke kantor. Kalau tidak waktunya presensi ada di posisi pengawasan di luar kantor, silakan digunakan tugas dinas karena itu adalah tugas kedinasan. Kemudian jika mengisi ditanya jika terlupa, ini faktor lupa juga ini itu masih terakomodir masuk di kendala. Kemudian mau tanya bagaimana adikku awalnya salah input NIK, perbaiki restart ulang tapi tetap tidak digunakan aplikasi. Ini tadi sudah dijawab ya? Oh, sudah ya? Oke. Nah nanti kalau ada masih lanjut bang, mungkin bisa membuat perjaprian. Nanti kita kalau memang kita usahakan tangani permasalahannya. Kalau memang tidak, mungkin harus face to face mungkin ya di kantor. Kami tunggu, tapi tetap di protokol kesehatan katanya. Baru kemudian kalau kami ada pertanyaan tentang jam kerja ini
ini kembali tadi ini nanti kita coba lebih detail lagi melihat ininya. Untuk rekan-rekan yang di rumah sakit, ya selanjutnya, aduh sudah selesai, mungkin ada yang tambahan di bawah, nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan untuk setelah dipelajari panduannya, itu pada intinya hanya yang kita ingin sampaikan itu bagaimana melakukan membedakan status-status UFO-nya, kemudian yang mana klasifikasi untuk tugas dinas, dengan satu adalah fitur kendala. Nanti yang penting kita sudah bisa posisikan di mana posisi kendala kalau kita mau gunakan kendala, di mana posisi kalau kita gunakan tugas dinas, di mana juga kalau UFO. Oke? Ya, terima kasih. Pak Fuad, nanti ada misalnya yang tetap kita buka jalur ini ya, mungkin melalui informasi di apa ke kami, misalnya masih kami selalu membuka upaya bagaimana supaya bisa apa masalah-masalah yang Bapak Ibu dapat terkait dengan penggunaan ini, kita selalu siap untuk memberikan bantuan ya, kayak semacam klinik lah kalau ada masalah ya. Intinya ada beberapa memang secara umum. Yang pertama itu persoalannya kadang di posisi setting eh, apa HP-nya itu settingannya terkait dengan updating browser, kemudian terkait berhubungan juga dengan apa uh, case terkait dengan penggunaan GPS atau lokasi seperti itu. Kebanyakan di kendalanya setup apa pengaturan di HP. Tapi setelah beberapa langkah tadi itu sudah bisa kembali normal. Kemudian hal-hal yang biasa yang terjadi yang datang ke kami itu adalah masalah pada saat apa registrasi awal wajah. Jadi memang yang ingin dicari adalah wajahnya, bukan ada sebagian wajah, ada sebagian badan. Makanya bingung nanti waktu presensi. Jadi biasanya dalam proses itu kita akan melakukan riset ya, untuk setelah di riset nanti kembali melakukan registrasi wajah. Nah kalau registrasi wajahnya memang sudah betul, nanti di presensinya itu pasti lancar-lancar itu, cepat, lancar. Nah, kecuali kalau detailnya tidak dapat, biasanya agak butuh waktu pada saat presensi. Demikian. Saya sudah coba dua link atas, tapi sama saja isinya Pak. Yang itu Pak Fuad. Nah ini, isinya itu yang mana Kak? Dari isinya. Apa itu? Yang link yang mana ya? Wah, Kalau yang ada web belakangnya, itu khusus untuk link iPhone. iPhone menggunakan Safari browser. Kalau yang di bawah ini untuk fitur kendala dan lain-lain biodata di dalam. Untuk dua link di atas itu tidak bisa. Mungkin Bapak menggunakan browser lain, mungkin kayak Chrome. Tolong jangan pakai Chrome, tapi menggunakan Safari browser. oh jadi browser bawaan Safari ya? Iya, Ah, Safari oke. bawaan. Untuk di iPhone ada Safari bawaan. Itu memang iPhone tersendiri. Apakah Bapak Ambotuo kayaknya apakah bisa ingin bertanya ya Pak? Sebelum kami tutup. Boleh di unmute dulu Pak Ambo. Oh iya, 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 sudah. Bisa didengar? Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Apa yang dijelaskan oleh narasumber cukup jelas. Hanya saja yang tadi disampaikan sahabat saya Pak Saripudin bahwa ketika kita melaksanakan tugas luar, tugas dinas, berarti tidak perlu lagi kita datang ke kantor. Tetapi ada yang tadi disampaikan bahwa ada waktunya misalnya apel pagi. Tetapi kami tidak melaksanakan apel pagi karena sudah di TKP dalam hal dinas. Bagaimana itu Pak? Kemudian yang kedua, kapan diperlakukan dengan PKM ini kan kita lihat masih, kalau kita lihat edaran itu berakhir besok tanggal 2 Senin. Jadi dengan kondisi kita di Kota Palu ini kita belum melihat karena kondisinya masih rawan, maka saya bertanya kira-kira kapan sudah ready pada saat penggunaan presensi ini. Itu aja barangkali dari kami. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi untuk posisi PPKM itu, karena itu adalah semacam kebijakan kedinasan Pak, itu intinya. Bahwa itu adalah pengaturan resmi. Nah nanti untuk presensinya tetap kalau misalnya itu di rumah, nanti gunakan tugas dinas, nanti absennya presensinya di rumah, tapi tetap harus mengikuti waktu-waktu presensi. Jadi pada jam-jam presensi pagi silahkan melakukan presensi dengan tugas dinas dan keterangan. Misalnya sedang menjalani ini WFH misalnya ya. Jadi dengan kondisi juga kita yang sekarang ini, saya kira hadirku juga memang betul-betul hadir untuk bisa tetap digunakan walaupun posisi kondisi PMK. Jadi PPKM ya, PMK atau PPKM ya. Jadi tetap nanti di rumah absensi. Yang perlu diketahui bersama bahwa untuk posisi WFH itu pada prinsipnya kan bukan hari libur Pak. Jadi tetap mungkin secara ketentuannya itu work from home, berarti di rumah. Silakan absennya di rumah dengan menggunakan tugas dinas pada jam-jam presensi. Jadi akan diharuskan tetap melakukan presensi pagi, presensi ya, dan presensi sore. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu untuk Pak. Ada lagi kira-kira? Sudah. Salmi Dikbud, Salmi. Final. Ibu Salmi lagi santai nih Ibu Salmi. Oh iya, mantap Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat untuk semua. Menyambung tadi maksud kepala bidang saya, ini kan tidak ada apel pagi. Apakah kita harus absen 7.15 sampai setengah 8? Bila tidak absen itu apakah terjadi pemotongan 2%? Karena terus terang sekarang ini orang datang 7.30 di kantor. Karena ada edaran tidak dilaksanakannya apel pagi, maka orang datang nanti 7.30 bahkan 7.31 kan sudah lewat apel paginya. Apakah di masa PPKM ini kita harus datang jam 7.15 sampai jam 7.30 lewat dari situ berarti kita artinya tidak melaksanakan apel pagi sementara memang apel pagi ditiadakan. Oke, ya jadi apel pagi. Jadi posisi apel pagi itu ditiadakan memang itu betul Pak.
tapi jamnya di posisi apel pagi kan ada. Jadi posisi kita dituntut untuk apel pagi dalam artian tidak perlu datang ke kantor untuk melaksanakan apel, tapi posisi tetap kita di posisi jamnya apel yang ada di rumah, tapi jangan dibilang nanti harus apel di rumah, tapi jamnya saja yang dipakai, karena jamnya saja yang dipakai untuk melakukan presensi, bukan kita apelnya di rumah. Atau karena memang betul tidak ada diberlakukan apel pagi, jadi yang diambil itu adalah jamnya. Posisinya pada saat itu ada di rumah. Jadi pada posisi jam 7 sampai jam 7.30 silakan melakukan presensi, Bu. Jadi tidak berarti bahwa bagaimana menyambungkannya ya. Jadi ada eksekusinya. Eksekusinya apel pagi berarti kita harus melaksanakan apel, dan melaksanakan apel tidak mungkin di rumah, pasti di kantor. Tapi yang kita maksud di sini adalah jam presensi adalah jam apel yang ada di presensi, ya. Jadi tetap nanti di rumah, tetapi pada jam 7 misalnya ya, jam 7 sampai 30 nanti masuk presensinya di hadirku posisi tugas dinas. Alasannya mungkin nanti WFH itu atau pengaturan PPKM daring WFH, seperti itu saja kira-kira. Begitu kira-kira, Bu. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit tadi pertanyaan dari Ibu Salmi. Untuk keadaan Di sini kan aman. di sini kan kita lagi PPKM. Jadi ada termasuk meniadakan apel pagi. Tapi sesuai surat edaran sebelumnya, kita tetap melaksanakan pelayanan yang 25% berada di kantor. Jadi kita 7:30 kiranya sudah di kantor. Jadi kalau bisa yang WFO bisa datang sebelum 7.30 untuk melaksanakan absen. Jadi bukan seperti wajib, jadi bisa absen dari mana saja. Ini kan kendala-kendala yang di luar dugaan, makanya kami sampaikan termasuk pertanyaan kemarin pimpinan. Nanti banyak yang menggunakan fitur ini, jadi tidak datang ke kantor nantinya. Makanya kami harapkan kalau bisa tetap menggunakan dengan waktu yang ditentukan, seperti yang jadwal mungkin pasti di setiap OPD ada jadwal yang WFA tersebut. Kiranya mengikuti jadwal itu. Kalau yang di WFA atau di rumah bukan shiftnya, biasanya kan dibagi shift untuk yang 75%-nya di rumah, silakan menggunakan absen dari rumah. Jadi di sini nanti seperti tadi kita sampaikan, ada fitur peta. Jadi kelihatan peta pegawai, setiap kasubag kepegawaian atau pengelola kepegawaian bisa juga diberikan ke pimpinan paling tinggi, bisa melihat posisi setiap pegawai berada di lokasi mana saja. Sebenarnya salah satu fitur ini kita untuk jangan sampai ada terjadi kerumunan atau di tempat-tempat
lain. Sebenarnya kemarin kita buatkan fitur ini agar mencegah COVID menyebar. Apalagi kan biasanya ada yang lagi di pasar atau lagi di mall, itu yang kemarin jadi pimpinan sangat mengapresiasi posisi ini. Dia bilang, ya betul itu, supaya saya bisa lihat posisi ini. Jadi PNS, WFA bukan berarti pergi ya kemanapun bebas, tetapi bisa menjaga dirinya dan keluarganya juga, dan masyarakat pada umumnya. Karena kita sebagai abdi negara, jadi kita sebagai contoh untuk masyarakat. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Pak Darlan. Oke, jadi tadi masih bisa kita teringat ya. Saya ingat lagi satu yang tanda kutip ini. Apakah ada potongan? Nah, seperti ini. Ini yang sebenarnya yang jadi sebenarnya yang apa ini? Apa ya istilahnya? Nah, jadi kondisinya begini, Bu. Penjelasannya. Aplikasi ini akan berhitung secara otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti waktu misalnya, katakanlah seperti tadi PPKM tadi tuh, iya, bukan PPKM juga kita lupa kalau ada PPKM. Oke, jadi untuk PPKM kita memang perbandingannya itu apakah ada potongan, seperti itu. Jadi karena ini adalah sebuah kondisi yang memang diwajibkan ya, dijalankan PPKM itu, sementara di sistem HDMQ juga ada perhitungan yang juga berlaku. Jadi kita ambil jalan tengahnya, Bu. Silakan mengikuti nanti jadwal presensi, supaya pada saat Bapak Ibu melaporkan bahwa ada kan istilahnya kehadiran itu 75% atau apa. Nah, pada intinya kan eksekusinya bahwa kita posisi dimungkinkan untuk WFH. Nah, itu istilahnya. Jadi posisinya di rumah. Intinya supaya tidak ada pemotongan, mohon nanti tetap mengikuti jadwal presensi, ya kan? Jadi presensi misalnya kalau tidak mau potongin apel, ya jam 7.15, 20 itu posisi yang paling aman, ya. Karena pasti di hadir itu kalau misalnya Ibu ternyata presensinya jam 8.30, itu sudah kena dua pemotongan. Satu pemotongan perhitungan tidak apel, satu pemotongan perhitungan tidak masuk pagi, ya, kira-kira begitu. Jadi kalau memang posisi aman lebih bagus, kan posisinya juga di rumah. Nanti tetap diingat rutinitas kita melakukan presensi pagi, tetap presensi sore tetap, dan presensi tak balik-balik sudah ini. Presensi pagi tetap, presensi siang tetap jamnya ya diingat, dan presensi sore tetap diingat. Intinya Bapak Ibu kalau di posisi jam presensi 3 kali itu masuk di dalam jam normal, maka otomatis itu posisinya juga 0 pemotongan. Jadi kembali kami jelaskan bahwa kalau apel di kantor itu kan eksekusinya, tapi pada prinsipnya jamnya tidak ada perubahan, tetap di situ. Jadi kita sarankan untuk posisi mengkondisikan dengan kondisi yang sekarang supaya dua-duanya jalan, kemudian kita juga posisi aman. Nah, kami mohon nanti ikuti saja presensinya itu sesuai jam yang sudah ditentukan itu. Oke, kira-kira begitu Bu penjelasannya.
Terima kasih untuk kedua kalinya. Begini Pak, karena di kami di Dinas Pendidikan Kota itu eselon 4, khususnya semua pejabat itu tidak ada 75%-nya. Semua hadir. Yang diberlakukan 75% dari rumah itu hanya staf. Artinya semua pejabat itu berarti harus hadir sebelum jam 7.30 sampai jam 7. Berarti hanya pelaksanaan apelnya yang tidak dilaksanakan, tapi waktu itu sudah harus ada di dinas. Tapi kalau untuk pejabatnya kan semua tidak diberlakukan kerja dari rumah. Kecuali ada tugas dinas, misalnya ada kegiatan di SMP di Palu Utara, jam 8 misalnya di sana. Berarti tidak memungkinkan lagi kita untuk ke kantor karena waktu tempuh dari Palu, seperti saya kan dari Birobuli ke SMP 16 di Palu Utara sana, saya membutuhkan waktu 1 jam dalam perjalanan. Berarti tidak memungkinkan saya apel di kantor lagi. Berarti itu waktu yang saya gunakan untuk apel dari rumah. Absensi dari rumah. Tetapi selain ada tugas luar, walaupun pelaksanaan apel tidak dilaksanakan, tapi jam apel harus sudah ada di kantor, hanya prosesinya yang tidak dilaksanakan. Ya Bunda, jadi begini, dipahami ya. Jadi ada memang di aplikasinya disiapkan itu. Jadi kalau tidak mungkin hadir di kantor, berarti kemungkinan ada 2. Satu sedang ada di posisi tugas dinas. Nah itu. Kalau misalnya tidak di dalam posisi tugas dinas, nah itu di sana ada pelapornya di fitur kendala. Nanti disesuai kondisinya. Nah kalau pernyataannya Ibu tadi, penjelasannya sepertinya statusnya silakan dilaporkan di kendala Bu. Jadi di kendala itu tidak menuntut dua status tadi, harus ke kantor atau mungkin juga harus nanti pada waktunya itu posisi di kantor baru absen, tidak. Jadi nanti solusinya Ibu nanti masuk ke akun itu untuk melaporkannya lewat fitur kendala. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Atau mungkin untuk panduannya bisa dilihat lagi, nanti diambil saja untuk jadi panduan. Jadi mempertemukan ini memang itu karena agak masih bagaimana ya. Jadi kembali mungkin kita perjelas ya. Gini, apapun kondisinya Bapak Ibu, karena memang hadirku dirancang untuk itu, untuk dengan kondisi saat ini. Kemudian misalnya saya kasih contoh ya, untuk WFO ya, itu jika kita posisi berada di kantor, tapi presensinya tetap mengikuti jam yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk posisi tugas dinas, ya pastilah di luar misalnya di area kantor, kita dalam posisi tugas dinas atau menjalankan perintah kedinasan terkait dengan tugas-tugas kantor, maka digunakan juga tugas dinas. Tapi modelnya pelaporannya di hadirku tetap mengikuti jam presensi pada pagi, pada siang, dan sore. Nah, di luar dari kedua kondisi itu, nah seperti gambaran tadi Ibu, seperti itulah. Itu nanti laporannya nanti di kendala. Nah, untuk persoalan bukan persoalan, untuk penggunaan fitur kendala, Bapak Ibu tidak perlu sama dengan posisi presensi di tugas dinas atau WFO. Nanti misalnya dalam perjalanan, ternyata dalam perjalanan itu masuk sudah waktu presensi. Kan tidak mungkin ini. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu mungkin. Nah, maka fitur kendala yang digunakan. Nanti setelah sampai di rumah, atau juga bisa nanti malam-malam, lagi santai-santai diisi, bisa. Jadi tidak menuntut pada saat itu. Nanti silakan masuk di akun itu, nanti diisi keterangannya. Diisi keterangannya tadi, apa ini? Seperti ini ya.
Ini ya, coba saya buka ininya lagi. Mana tadi? Sorry. Nah, ini yang Ibu harus kita yang harus perhatikan ya. Nah, jadi penggunaan fitur kendala nanti tetap. Nah, ini pelaporan fitur kendala. Misalnya seperti digambarkan tadi, di tengah perjalanan kan sudah masuk waktu katakanlah check-in itu siang. Kan tidak mungkin. Kita di posisi tugas dinas pun tidak mungkin. Karena kalau di posisi tugas dinas di jam itu kita harus melaporkan. Nah, maka di fitur kendali sudah disiapkan. Tadi di posisi rupanya waktunya check-in siang, saya masih di perjalanan. Nanti diisi saja keterangannya masih dalam perjalanan, yaitu menuju kantor atau apa. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika WFO tidak dimungkinkan itu hadir di kantor, kemudian juga tidak dalam posisi melaksanakan tugas dinas, maka di kesempatan lain tidak pada saat itu boleh Bu cari waktu-waktu apa yang enak, nanti laporkannya di fitur kendala. Itu juga nanti pelaporannya tidak mesti harus di HP, misalnya ya di rumah mungkin punya laptop, nah itu nanti laporkan di situ. Jadi tidak mesti menuntut Ibu ambil foto atau apa pada saat itu dilaporkan. Nah, nanti tinggal ambil linknya ini nanti laporkan di sini. Untuk mengisi ini semua ya. Ini posisi jam berapa, tanggal berapa, kemudian ini posisi WFH-nya ya. Kemudian alamat pada saat masih siang mungkin di tengah jalan di mana posisinya itu. Nah, ini dikosongkan boleh. Ini ada ban bocor ini ada. Ini. Jadi posisi alasannya ini tadi dalam perjalanan, kan? Nah, kegiatannya itu tadi tugas di misalnya apa? Dalam posisi tugas dinasnya apa? Itu nanti dilaporkan di sini. Nah, jadi demikian. Habis itu nanti tinggal disimpan. Nanti secara otomatis akan masuk di laporan-laporan kendalanya. Oke? Jadi kira-kira begitu, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Kebetulan waktu sudah melewati waktu yang ditentukan. Malah melebihi kayaknya. Karena kita mulai tadi sekitar jam 10. Lambat juga. Harusnya selesai jam 1, ini sudah mau mendekati pukul 2 siang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir di ruang virtual ini. Apabila ada kendala berikutnya, kita bisa sharing atau japri atau datang langsung, tapi tetap dengan protokol, tidak bergerombol datang nanti. Karena ada beberapa datang 1 kali 8 orang. Aduh, kami sempat memberi arahan untuk stay dulu, kita batasi 2 orang masuk untuk di dalam, untuk penyampaian. Kecuali kalau sama permasalahan kita tanya memang di depan, kalau sama kita bagi untuk perwakilan masing-masing yang datang tersebut. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi ini sebagaimana edaran yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena banyak kekurangan dari kami. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.